you, Fir. Ya, Mama masuk duluan aja, Mah. Loh, kenapa? Aku cuma mau ngecek sekitar dulu, memastikan kalau Malida itu nggak nekat sampai nyamperin ke sini. Ya udah, Mama masuk duluan ya, mau ngajak Nabila siap-siap. Tapi kamu hati-hati loh kalau menemui Malida. Perempuan itu sangat ambisius. Kalau dia nekat, dia bisa mencelakai kita. Ya. Ya. Aduh. Mama kelamaan Malida semakin nekat. Padahal aku udah bicarakan baik-baik sama Malida. Tapi tetap aja dia nggak berubah. Dia malah makin nekat. Pak Arga, ada apa ini? Terus ngomong. Tunggu. Mau ngomong apa Pak Arga? Tunggu lepasin. Ada apa ini? Kenapa Pak Arga datang langsung mukul saya? Ada apa? Anda harusnya tahu kenapa saya emosi. Saya nggak tahu, Pak. Munafik! Selama ini saya percaya Anda ini laki-laki yang baik buat Nabila dan juga anak-anak saya. Tapi ternyata Anda ini seorang pengecut! Pengecut yang gak berani mengakui kesalahannya di masa lalu. Saya udah tahu semuanya soal Saskia. Kenapa nggak dari awal aja aku ceritain ini ke Arga? Pasti sekarang Arga lagi marah ke Firman. Dan mungkin aja Firman akan membatalkan pernikahannya sama Nabila. Karena pasti Arga juga nggak akan sudi kalau Firman akan menjadi ayah sambungnya untuk anak-anak. Apalagi Arga sekarang udah tahu kalau Firman adalah pembunuh adiknya Nabila, yaitu Saskia. Harusnya kalau Anda sebagai seorang laki-laki, Anda jelasin semuanya ke Nabila. Pak, tunggu dulu, Pak. Saya bisa jelasin semua. Saya nggak butuh penjelasan Anda. Anda saya nggak sudi kalau anak saya punya ayah sambung kayak Anda. Dan saya nggak mau Nabila jadi korbannya lagi. Saya nggak mau lihat Nabila menderita lagi. Pak, saya bisa jelaskan semuanya. Kenapa saya belum cerita sampai detik ini juga kepada Nabila? Anda yang harusnya dengerin saya. Anda tahu kan gimana perasaan Nabila hancur gara-gara saya berkhianat? Saya nyesal. Karena saya udah melukai perempuan sebaik Nabila. Dan saya sekarang nggak mau ngeliat Nabila kembali hancur gara-gara Anda. Ya tolong dengerin penjelasan saya. Saya bisa kasih tahu kenapa alasannya. Saya belum kasih tahu ke Nabila sampai detik ini. Apa alasan Anda? Rencana pernikahan saya dengan Nabila sudah ada di depan mata. Dan kalau saya bongkar semuanya, bukan hanya Nabila yang akan tersakiti, tapi Raya, Zura, dan juga Albi akan tersakiti. Karena mereka punya mimpi, Pak, untuk melihat saya dengan Nabila tuh menikah. Dan saya bukan seorang pengecut, Pak. Saya memang akan mengakui ini semua di depan Nabila, tapi saya butuh waktu dan momen yang tepat dan pas. Supaya pernikahan saya dengan Nabila tetap bisa berjalan dengan baik. Tetap aja. Di mata saya Anda tuh egois. Pak Arga denger dulu. Saya masih bisa terima Pak Arga mau ngatain saya apa aja. Tapi Pak Arga harus tahu, selama bertahun-tahun, hati saya sangat sakit begitu mengetahui tentang kecelakaan itu dan ada korbannya. Dan hati saya semakin hancur begitu saya mengetahui korban tabrak lari tersebut itu adalah Saskia dan dia adalah adik kandungnya Nabila. Udah berapa lama? Anda sembunyi ini dari Nabila. Belum lama Pak Arga. Dan waktu saya mengetahuinya, saya sama Bimo langsung membahas ini semua. Anda sama Bimo sama aja. Pak Arga dengerin dulu. Bimo yang menyetir pada saat kejadian. Dan dia memang seharusnya bertanggung jawab. Tapi nggak segampang itu, Pak. Dan kalau saya membongkar kasus ini, Nabila mengetahuinya. Dan dia memperpanjang kasus ini, Bimo akan terseret dan masuk ke penjara, Pak. Dan apalagi dia itu ada seorang kepala keluarga. Dia punya anak. Tapi saya akan mengaku ini semua kalau Pak Arga beranggapan alasan yang saya kasih tahu sekarang ini tuh nggak masuk akal. Saya tetap akan kasih tahu ke Nabila, Pak. Dan saya akan buktikan ke Pak Arga. Saya bukan pengecut dan saya bukan orang yang tidak mau bertanggung jawab. Saya melakukan ini semua, menutup ini semua dari Nabila karena begitu banyak kepentingan orang yang ada di belakang saya. Bukan untuk kepentingan pribadi saya, Pak.
Dan satu lagi Pak Arga, kalau Pak Arga mengetahui ini semua dari Malida, Pak Arga juga harus tahu, saya sudah muak dengan ancaman Malida. Dia selalu mengancam saya dengan cara yang sama. Tapi saya nggak takut, saya akan buktikan ke Pak Arga kalau saya berani membongkar ini semua di depan Nabila. Bener yang dibilang Malida. Kok dia udah pernah ngomongin ke Firman dan juga Bu Hastari. Tapi aku baru tahu apa alasan Firman buat diam dan belum jujur ke Nabila. Mas Firman kemana sih? Nabila. Maaf, saya terpaksa bawa Anda ke sini karena saya ngeliat Nabila keluar dari rumah dan mencari Anda. Kenapa Pak Arga malah membawa saya menjauh? Giliran saya mau mengakui semua di depan Nabila, Pak Arga malah membawa saya kabur begitu aja. Saya minta maaf. Harusnya saya mendengar penjelasan Anda dulu dan gak langsung emosi kayak tadi. Saya tahu saya salah dan saya juga mau mengakui perbuatan saya semua. Dan kalau memang waktu bisa diulang, saya akan minta Bimo untuk berhenti di saat itu juga. Dan saya akan ngotot sama dia. Dan saya akan langsung turun dari mobil dan menolong Saskia supaya ini semua tidak terlambat. Tapi setelah semua ini terungkap, saya akan mengakui semua ini di depan Nabila. Dan saya melakukan ini semua karena saya mencintai Nabila, Raya, Albi, dan juga Surah. Dan saya yakin, pernikahan saya dengan Nabila akan menyatukan semuanya. Dan saya sangat berharap di kedepannya nanti kita tidak akan ada masalah lagi. Sekarang saya ngerti. Saya hormati semua keputusan Anda. Dan saya harap semua keputusan Anda itu adalah yang terbaik buat semuanya. Nanti saya akan coba jelasin ke Malida soal ini. Malida? Dari tadi aku cariin kamu, Mas, karena nggak masuk-masuk ke dalam rumah. Ternyata kamu di sini sama Mas Arga dan lagi ngebahas Malida. Maaf ya Nabila, tadi aku ajak Firman ngobrol sebentar di sini. Kalian ada masalah lagi sama Malida? Enggak sama sekali. Tadi aku cuma masih nanya sama Firman kalau masalah dia sama Malida itu gimana. Ternyata masalah dia sama Malida clear. Dan aku harap semoga rencana pernikahan kalian itu lancar-lancar sampai hari H. Ya kan Firman? Oh ya, semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah. Yaudah, kamu udah siap? Soalnya kita kan harus fitting baju pengantin hari ini. Udah, Mas. Kalau gitu aku sekalian pamit ya. Karena aku harus balik lagi ke rumah sakit. Aku doain semoga Wilda dan juga bayi kalian cepat pulih dan bisa sehat lagi ya, Mas. Amin. Makasih ya Nabila. Aku duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berangkat sekarang, Mas? Yaudah. Kita pamit dulu sama mama kamu ya. Oh ya. Untung Nabila nggak dengar semua obrolan aku sama Arga. Karena buktinya Nabila nggak curiga setelah Arga jelasin soal lain. Ih, tadi angkat sih. Sabar Bu Bos. Pak Bos mungkin masih di jalan, lagi nyetir, lagi konsentrasi ngebut, makanya nggak angkat telepon. Bosan banget nungguin dari tadi lama banget deh. Udah gini aja deh. Mending Bu Bos sekarang tatap kegantengan saya. Pasti Bu Bos terhibur daripada bete nungguin Pak Bos datang. Deh coba. Kamu tuh bisa gak sih? Saya lagi panik beneran nyariin suami saya, telepon saya gak diangkat-angkat, gak usah ngajak bercanda. Kalau lucu tau. Udah Bu Bos, saya yakin Pak Bos pasti udah mau nyampe. Tunggu tuh kan Sayang. nyampe. Aduh mana sih lama banget. Maaf sayang, aku baru ingat tadi handphonenya aku silent.
Sengaja kan kamu salah handphone kamu supaya kamu gak bisa telepon sama aku karena kamu udah malas ngurusin aku ya kan, jujur. Kamu gak perlu marah kayak gini. Tadi tuh aku limpir, terus handphone aku silent. Kamu tau gak, aku sambil ambil cuti, biar aku bisa jagain kamu. Beneran? Ya buat apa aku bohong? Ya aku pengen jagain kamu aja karena aku tahu emosi kamu pasti naik turun setelah melahirkan. Aku gak pengen kamu ngerasain sendirian. Makasih udah ngertiin aku. Sekarang kamu udah siap buat pulang. Aku udah bosan banget kan. Jer, kamu tolong bawa koper Wilda ke mobilnya. Maaf. Kamu mau jalan atau pakai kursi roda? Gendong. Enggak, Deng. Gak apa, aku jalan sendiri aja. Tapi kalau kamu rasa gak nyaman atau sakit, bilang ya. Hmm.